Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 5 Desember 2024, pekan pertama Advent, ofisi pekan pertama hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita umatnya. Dialah gembala kita kawanannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Mada.
sabda yang dari semula, lahir di pangkuan Bapa, datanglah menebus kami, sesudah lama dinanti. Terangilah hati kami dengan cahaya ilahi, supaya siap selalu menyambut kedatangan-Mu. Janganlah kami binasa, karena dibebani dosa. Semoga kami selamat, berkat berlimpahnya rahmat. Dipuja dan dipujilah Bapa dan Putera Allah, bersama Roh Maha Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhanlah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Mazmur 17. Ucapan syukur. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kedaulatan Allah sempurna, dan pemerintahan Tuhan tahan uji. Dialah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Sebab siapakah Allah selain Tuhan? Siapakah pelindung selain Allah kita? Dialah Allah yang memperkuat aku. Dialah pemurah, sempurnalah kedaulatannya. Ia membuat aku berlari secepat rusa, dan menempatkan daku di gunung yang aman. Ia melatih tanganku untuk bertempur, dan menganugerahkan busur yang sakti kepada lenganku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhanlah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Ya Tuhan, Engkau menopang aku dengan tangan yang kuat. Ya Tuhan, Engkau memberi aku perisai yang menyelamatkan, menopang aku dengan tangan yang kuat, dan menjadikan daku ulung berkat kemenangan-Mu. Engkau mempercepat langkahku, dengan kakiku tak pernah goyah.
Ku kejar musuhku dan ku tangkap mereka. Aku pantang mundur sampai mereka binasa. Ku rebahkan mereka hingga tak mungkin bangun. Mereka berkelimpangan di bawah kakiku. Engkau memperkuat aku untuk bertempur. Engkau menundukkan para penyerangku. Engkau memaksa musuhku lari tunggang langgang. Segala lawanku ku tumpas habis-habis. Mereka mengadu tetapi tiada penolong. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi tiada jawaban. Ku tumbuk mereka menjadi seperti debu. Ku injak-injak mereka bagaikan lumpur. Engkau membebaskan aku dari rakyat yang mengamuk, mengebalkan daku terhadap racun bangsa kafir. Bangsa asing tunduk kepadaku. Mereka taat begitu mendengar perintahku. Mereka tersungkur mengaku kalah. Mereka pucat bagaikan mayat. Hatinya beku dilumpuhkan ketakutan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, Engkau menopang aku dengan tangan yang kuat. Hiduplah Tuhan, mulialah Allah penyelamatku. Hiduplah Tuhan, terpujilah pelindungku. Mulialah Allah penyelamatku. Sebab Ia merebut kemenangan bagiku dan menaklukkan para bangsa kepadaku. Ia menyelamatkan daku dari serangan musuh dan membebaskan daku dari segala lawanku. Maka aku hendak memuliakan Dikau di antara para bangsa dan bermazmur bagi nama-Mu, ya Tuhan. Engkau memasukkan rajamu dengan kemenangan. Engkau menyatakan kasih setiamu kepada Daud yang Kau urapi, dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hiduplah Tuhan, mulialah Allah penyelamatku. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 10 ayat 5 sampai 21. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis, atau bukankah Hamat seperti Arpad, atau Samaria seperti Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persetiaan-persetiaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas takhta, seperti kepada sarang burung. Demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangangkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga.
Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya, dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-12. Biarlah rintangan hidup membuatmu lebih dewasa. Rahmat Allah tak akan pernah kurang. Intermedium muntium pentransibun aquae. Melewati tengah-tengah gunung, air itu akan mengalir. Engkau pun akan melintasi gunung-gunung itu. Apa ruginya jika engkau harus mengurangi kegiatanmu untuk sementara waktu, jika nantinya bagaikan pegas yang terkempa, engkau akan maju jauh lebih pesat daripada apa yang pernah engkau impikan sebelumnya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang saat ini sedang terpuruk karena beban kehidupan yang berat, dan juga mereka yang sedang terpuruk karena beban dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Berilah juga ya Tuhan hikmat dan juga kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, hingga oleh hikmat-Mu mereka bisa lepas dari beban berat mereka tersebut. Tuhan, kami juga menyerahkan negara yang pada saat ini sedang bertikai, bahkan yang sedang berperang. Tuhan, celikkanlah mata para pemimpin negara-negara ini supaya mereka lebih mengedepankan perdamaian daripada pertikaian. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami yang baru saja terpilih, supaya bisa membawa negara ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Tuhan, perlihatkanlah kekuasaan-Mu dan bantulah kami dengan kekuatan-Mu. Semoga rahmat-Mu mempercepat penebusan yang diperlambat oleh dosa kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.